Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, kita dari tim Napaktilas Sejarah akan memberikan informasi seputar sejarah-sejarah yang berada di sekitar kota Bogor. Salah satunya yang berada di pegunungan Hambalang ya, Sentul. Nah, kita akan mengupas dari sisi sejarah dan dari sisi-sisi misteri yang ada di lokasi ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan tanyakan langsung sama yang sudah pernah ke lokasi ini. Silakan, Bang Riandi. Jadi ini lokasinya memang sebuah makom atau petilasan ini? Sebuah makam gitu ya. Makam. Ada berapa makam di daerah sini? Kalau yang di atas itu ada satu, namanya itu kalau nggak salah Mbah Dalemasan Samiaji. Atau kalau orang-orang yang biasa ziarah ke sini itu manggil dia itu tuh Syekh Wali Raja Kontan. Kenapa dibilang Syekh Wali Raja Kontan? Karena setiap hajat yang memang melalui perantara beliau begitu ya, dijabahnya itu sama Allah itu nggak lama begitu, maksudnya makanya dinamakan kontan langsung begitu. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan lancar dalam proses napaktilas sejarah ini, dan mudah-mudahan kita diterima sebagai tamu yang akan hadir di makom ya. Syekh ya, Syekh Wali Raja Kontan, Mbah Dalemasan. Untuk selanjutnya kita ikuti perjalanan selanjutnya. Terima kasih. Sekarang kita sudah sampai di lokasi makam, di salah satu lokasi makam Mbah Dalemasan Samiaji. Ya, lokasinya berada di atas bukit ini. Di atas bukit, cuma satu ini makamnya, luar biasa. Inilah ada di belakang kita makam tersebut. Dan mungkin setelah ini kita akan hadrotan dulu, tawasulan, mengirim puji dan doa pada beliau. Mari kita ikuti terus perjalanannya pada malam hari ini. Atau mungkin beliau ini siapa bisa dijelaskan? Nah, Mbah Dalemasan Samiaji ini adalah salah satu penyebar agama Islam yang memang ada di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya di Citerap itu sendiri. Nah, Mbah Dalemasan Samiaji ini konon katanya banyak berbagai versi sejarah yang menjelaskan kalau Mbah Dalemasan Samiaji ini beda dengan Mbah Dalemasan yang ada di Citerap. Cuma saya sendiri meyakini bahwa Mbah Dalemasan Samiaji ini adalah satu orang gitu, dengan menantu dari Pangeran Sake atau Pangeran Sohe yang memang banyak diziarahi sama orang-orang gitu dari berbagai tempat gitu. Jadi ini menantunya nih. Menantu Raden Saleh ya, yang di Citerap. Menikah dengan anaknya Raden Sake yang namanya Ratu Jeddah. Ratu Jeddah.
Nah, kalau yang belum tahu, kita ini sekarang ada di salah satu bukit di Hambalang, Kabupaten Bogor. Nah, bukit ini juga konon katanya menjadi salah satu patok Pajajaran. Patok 5 patok Pajajaran yang tersebar di 5 wilayah. di 5 wilayah Jawa Barat. Salah satunya di sini. Salah satunya di sini. Kan ada juga di daerah Ciamis, ada Banten Kidul, di Bogor sampai ke Cianjur. Nah, ini adalah salah satu patok Pajajaran yang ada di wilayah Bogor. Alhamdulillah kita sudah melihat. Kalau untuk sisi Prah, siapakah ayah beliau gitu? Kalau untuk itu memang masih samar gitu ya, kalau karena Mbah Dalem Hasan Sami Aji ini kalau untuk di wilayah Hambalang ini nggak ada kuncen gitu ya, jadi nggak ada yang menjelaskan soal silsilah atau sejarah beliau, turunannya gitu ya, nggak ada sama sekali. Jadi kita sudah tahu posisinya memang dia tuh besan ya, masuk besan dari Pangeran Sake atau Raden Sake yang ada di Citeureup. Ini beliau ini mempunyai anak dari keturunan beliau ini siapa nih, keturunan dari anak-anaknya ini? Kalau untuk keturunan ketika menikah dengan Ratu, kalau untuk lengkapnya, kalau keturunan-keturunannya itu ada di daerah Citeureup itu nanti tuh. Jadi di daerah Citeureup itu memang silsilah dari Raden Sake, Ratu Jeddah atau Mbah Dalem Hasan Sami Aji ini tertulis kalau di Citeureup itu tadi di makam ada di sana. Runutan itu ada anak-anak cucunya. Ada anak cucunya, dan sampai sekarang pun yang memang keturunan dari Ratu Jeddah langsung ada sampai sekarang masih hidup sampai sekarang. Dan itu dia jadi kuncen di makam Mbah Dalem Hasan yang di Citeureup. Begitu. Jadi nanti mungkin kalau emang habis dari sini ada waktu bisa kita langsung sana biar lebih jelas gitu ya untuk masalahnya. Ya inilah fungsinya untuk napak tilas sejarah itu. Kita tidak, kadang-kadang ini jarang dipublikasikan kan ya. Menantu dari Raden Sake sendiri itu banyak. Keturunan dari Raden Sake itu kan ada kalau nggak ada 12-an ya. Salah satunya perempuan ya. Ratu Janda ini menikah dengan ya beliau inilah yang dimakamkan di sini. Alhamdulillah ini berarti salah satu seorang mantu dari Raden Sake. Kalau dari sisi tempat mungkin sisi misterinya itu dapat ini. Bisa dicut sisi tempat, karena ini posisinya memang ada di puncak ya. Di puncaknya paling atas. Dan ini pohon apa ini bisa sampai gede gini nih? Kurang tahu ini pohon apa. Ini umurnya ini ketika meninggal ini ada sekitar 200 tahun atau enggak sampai nyampe. Makanya ini pohon kayaknya udah tua nih. Udah tua, jadi ketika meninggal itu ini pohon terus tumbuh terus. Akarnya juga dalam nih. Akarnya juga dalam. Ini nggak ada batu nisannya, nggak ada tulisannya atau apa gitu. Nggak ada ya. Sebenarnya tempat ini juga cocok gitu ya untuk pelaku sejarah yang memang mencari info-info soal keturunan atau sejarah dari Pajajaran Kabupaten Bogor gitu. Cocok karena banyak yang cerita di sini tuh. Sebenarnya di sini tuh kalau kita jalan kaki itu dari bawah sampai atas itu masih adalah 1-2 lah gitu ya. Maksudnya kayak anjing-anjing hutan gitu segala macam. Masih banyak binatang buas lah ya. Binatang buasnya masih banyak. Masih karena di gunung. Dan memang kalau ahli-ahli spiritual yang memang bisa melihat dunia atau hal-hal goib gitu ya. Itu banyak cerita katanya kalau di sini itu tuh makam itu dijaga oleh
sekitar 3 sampai 6 pengawal macan cuma bentuknya gitu. Jadi pengawal makamnya. Makanya Itu dinamakan macan itu keturunan daripada Pajajaran juga. keturunan daripada maksudnya pengawal dari Pajajaran juga. Makanya dinamakan Bahdala Macan. Namanya Bahdala banyak. Macan, namanya Banyak ya. Bahdala Macan. Karena memang dia mantu dari cucu-cucu Syarif Hidayatullah sampai ke Prabu Siliwangi gitu. Sampai ke Rasulullah juga. Sampai ke Rasulullah nyampe. Kalau dari sisi aura-aura mistiknya bisa dijelaskan gitu. Nah, kalau dari aura mistis mungkin kalau Selain daripada selain daripada pengawalnya ya. Nah, jadi kan misalnya kalau ada makom yang memang berenergi besar, apalagi mempunyai pengawal-pengawal yang luar biasa gitu kan. Di sini terasa banget hawa energi besarnya, dan energi yang lain itu biasanya akan berkumpul, entah bisa berupa barang, entah bisa berupa apa gitu. Mungkin nanti bisa sedikit menjelaskan selain daripada beliau energi ini ya, makam energi yang makam ada di sini. Kalau masalah benda makam itu di makam ini gitu ya, ada beberapa keris, ada beberapa perkakas-perkakas yang memang digunakan oleh beliau ini waktu semasa masih hidup begitu. Memang ya. pakaian beliau gitu. Memang pakaian beliau. Nanti kalau memang ada rezekinya, kalau memang diizinkan untuk dikeluarkan ya, insya Allah ntar kita keluarkan. Oke, para pemirsa, mungkin setelah ini kita akan memasuki proses mediasi tempat, dan kita akan melacak energi-energi selain yang ada di makam. Ikuti terus perjalanannya. Setelah proses minimalisasi dan tawasulan, kita tim dari Napaktilas mendeteksi adanya sebuah, entah itu mustika, entah itu memang sifatnya perabot pegangan beliau ini. Kita coba untuk mencohirkan. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk memberikan oleh-oleh dan cenderamata untuk kita. Silakan disaksikan meditasasi. Om dari sini. Ya. Dorong ya. Dari atas ke maksudnya dari atas ke bawah, ntar kalau mau ngambil langsung di di daerah naik. Barangnya ada di atas ya. Dari atas. Dorong aja ya. Ke atas gitu. Alhamdulillah, barangan ya, tariknya barang.
Terus ya. Coba lihat ada di dalam situ. Coba lihat bang, kalian lihat. Dicari aja coba ada nggak? Coba pemirsa, kita lihat, mudah-mudahan ini zohir barangnya. Dari bawah bang. Dari bawah sini. Itu. Itu. Nah. Nah ini. Ini kelihatan besi. Udah wujud ya? Center. Hah? Batu? Bukan batu kan tadi caranya. Besi ya? Ini ada bunyi peng. Besi ini. Oh ini. Dijohirkan berupa pisau ini, pisau kecil, mungkin umurnya udah lama ini, udah retak nih, udah jenisnya kayak combong ya, iya kan ya, pisau combong ya. Alhamdulillah inilah barangnya. Mungkin sudah karena dimakan usia jadi lapuk dan tipis. Oke, pemirsa, kita telah mendapatkan oleh-oleh atau cenderamata dari beliau, dan itu tandanya kita diterima, silaturahmi kita diterima pada saat malam hari ini, dan doa-doa kita diterima oleh beliau. Syukur dan alhamdulillah. Ikuti terus perjalanan Napak Tilas pada malam hari ini bersama tim Napak Tilas. Terima kasih. Boleh, kena kendang. Oke pemirsa, kita setelah beres ziarah kita, bersilaturahmi kita ke makam Mbah Samiaji ini, dan kita telah diterima, alhamdulillah, telah didapatkan bentuk dari cenderamata yang tadi kita saksikan sama-sama. Dan untuk part selanjutnya kita akan mengunjungi makom keturunan dari beliau juga ini di daerah Citerep. Maka untuk itu terus pantengin channel Napak Tilas kita ini selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.